Berjumpa kembali dengan saya, Sri Hardiatun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Pondok Rangon 03 Cipayung, Jakarta Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dama Putri Prawito. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Dama. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Dama hari ini? Sehat. Ya Bu. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Baik. Nanti sebelum saya akan mengadakan supervisi kelas ketika Ibu mengadakan pembelajaran di kelas. Baik. Ya. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah melakukan nanti di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ya. Jadi yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Dama melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Nah, agar apa? Agar Bu Dama itu lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, nanti sehingga akan memberikan pembelajaran terbaik di kelasnya nanti. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Dama nih. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti ketika belajar di kelas pas observasi itu apa Bu Dama? Dalam pembelajaran yang saya buat dalam RPP-nya ada 4 tujuan pembelajaran tuh Hardiatun. Yang pertama yaitu ketika kita peserta didik setelah menyimak video, dia dapat menjelaskan apa yang ada dalam video tersebut, bisa secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua yaitu setelah mengadakan praktik langsung, peserta didik dapat menyajikan model tata surya itu dengan baik, dengan yang seperti aslinya. Oke, gambarannya, ciri-cirinya itu kelihatan, planet-planetnya bentuknya seperti yang sudah dijelaskan dalam video. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan pula karakter-karakter planet dalam tata surya. Dan yang keempat adalah dapat mempresentasikan hasil dari pekerjaannya di depan teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Dama lakukan di kelas? Dalam pengembangannya ada 2, yaitu pengetahuan. Siswa tersebut dapat mengetahui karakter dari masing-masing planet. Kemudian yang kedua, keterampilan peserta didik dapat membuat model tata surya itu dengan baik sesuai dengan seperti aslinya. Jadi ada 2 area pengembangan ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Luar biasa Bu Dama. Nah, di sini bagaimana rancangan pembelajarannya Bu yang ingin Bu Dama lakukan nanti di kelas? Mungkin bisa dari strateginya, kemudian dari model pembelajarannya atau metode pembelajarannya Bu Dama. Baik Bu Hardiatun, yang saya tuliskan dalam RPP saya menggunakan pendekatan saintifik. Dari pendekatan itu siswa mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi serta mencoba. Kemudian metode yang saya lakukan yaitu dengan metode menyimak video, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, serta praktek langsung. Luar biasa, jadi sudah siap ya Bu Dama ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Dama lakukan di kelas nanti? Tadi yang sudah saya jelaskan juga, media yang saya gunakan itu menggunakan video, kemudian ada juga PPT untuk menguatkan kembali pemahaman siswa. Selanjutnya praktek langsung dengan yang alat-alat yang sudah disediakan. Seperti itu. Baik Bu Dama. Kira-kira kapan Bu Dama akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti Bu? Jadi hari apa, jam berapa, tanggal berapa ya Bu? Baik, kita akan mengambil pelajaran IPA ya Bu. Yeah. Ada di hari Rabu, berarti besok pagi. Oh iya. Ya, di tanggal 6 Maret di jam pertama ya Bu Sri. Oh baik, ya baik Bu Dama, siap. Nanti setelah observasi kita masih ada nih percakapan lagi Bu, namanya
percakapan pasca observasi Bu Dama, tapi saya tidak sendiri, saya didampingi oleh pengajar praktek ya Bu Dama ya. Baik, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bu Dama dapatkan dari hasil percakapan ini? Dari percakapan ini saya mendapat gambaran berarti besok saya harus bagaimana supaya pembelajaran berlangsung dengan lancar. Terima kasih Bu Dama. Alhamdulillah. Baik Bu Dama, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya bersedia untuk berbincang-bincang pada percakapan praobservasi ini. Nah, nanti sampai bertemu nih di observasi kita pada hari Rabu ya Bu, tanggal 6 Maret. Baik Bu, terima kasih juga Bu sudah diajar banyak hal dari Bu. Sama-sama Bu Dama. Demikianlah percakapan praobservasi. Mudah-mudahan observasi di kelas nanti berjalan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat. Di pagi yang cerah ini, kita hari ini akan memulai belajar untuk hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Untuk sebelum memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa ke depan? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Darpa. Duduk siap. Duduk rapi. Doa diramati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Darpa, silahkan kembali ke tempatnya. Setelah berdoa, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari Bandung Ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Setelah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan literasi. Untuk Vira, silakan untuk maju ke depan untuk literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Satria. Saya akan membawakan cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Bawang putih, gadis yang cantik. Ia tidak mempunyai ibu dan ayah. Ia tinggal bersama ibu tirinya yang sudah mempunyai anak seusia bawang putih. Untuk Vira. Sudah tepuk tangannya? Oke. Tadi kita sudah literasi, kemudian hari ini kita kamu pagi-pagi tadi sudah dari sekolah, dari rumah ke sekolah, kemudian sudah duduk di sini. Kira-kira kita hari ini mau belajar apa sih? Tata surya. Oke,
materi kemarin sudah diajarin apa pengertian tata surya. Apa itu pengertian tata surya? Arya? Kumpulan dari benda-benda luar angkasa. Betul sekali. Benda-benda luar angkasanya apa saja? Planet. Terus apa lagi? Matahari. Apa? Asteroid. Apa lagi? Komet. Oke. Pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagian-bagian tata surya yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada matahari, planet, komet, kemudian asteroid, meteorit, dan apa lagi? Satelit. Oke, mari simak video berikut. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengelilingi matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Tadi kita sudah melihat menyaksikan video tentang tata surya, tentang anggota tata surya dan apa saja yang ada dalam tata surya kita. Oke, tadi sekarang sudah memberi waktu 5 menit untuk menuliskan apa saja yang sudah kalian simak tadi dalam beberapa kalimat. Silakan. Tentang video tata surya, iya Darpa? Oke, dari yang tadi Darpa simak, apa saja yang bisa Darpa ambil dari video tadi? Tata surya adalah perkumpulan benda langit yaitu planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Planet memiliki dua sisi yaitu sisi dalam dan sisi luar yang dibatasi sabuk asteroid. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Darpa. Ya, tadi yang sudah ada dalam video, kita ulang kembali. Tata surya adalah kumpulan dari benda-benda yang hitam, kemudian dan semua yang mengitarinya. Apa saja yang mengitarinya? Bintang apa yang terdekat dengan bumi? Apa? Matahari. Betul sekali. Matahari. Semuanya boleh beli, semuanya juga sama, oke? Nanti jika punya beli abang-abang kepala, maka pegang kepala. Jika udah sebutkan telinga, maka pegang telinga. Nanti kalau yang salah, kita ke depan, oke?
seperti planet dan tata surya. Sebab kita membuat model tata surya dari lingkaran-lingkaran ini. Beri warna sesuai dengan yang sudah kalian lihat tadi dan ukurannya. Sengaja Budama belum memberikan nama. Ya, tadi kan ada berapa, mana yang sama, mana yang ukurannya paling kecil, mana yang paling besar. Oke, nanti susun dalam kertas per kelompok. Siapa yang mau menyampaikan? Pero, silakan untuk Pero. Perkenalkan kelompoknya, anggota kelompoknya semuanya, dan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merkurius akan mempresentasikan yang kami buat. Karena di dalam matahari adalah pusat dari tata surya utama. Kedua ada planet yang memang dekat dan memiliki atmosfer dari perubahan suhu yang ekstrim pada siang dan malam hari. Terus Venus juga sering disebut sebagai bintang fajar, dan Merkurius juga adalah planet terpanas dan tidak memiliki atmosfer. Bumi adalah tempat yang kita tinggali dan memiliki oksigen satu-satunya yang ada di planet. Mars adalah planet merah yang juga dimiliki dengan planet oksigen. Kalian semua tadi sudah mengerjakan tugas LKPD membuat model tata surya dan sudah mempresentasikan ke depan dengan baik. Untuk selanjutnya adalah untuk nanti LKPD-nya dikumpulkan. Untuk selanjutnya adalah melakukan tes informatif nanti yang akan Budama bagi. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang bertanya kepada teman. Bukan di pojok-pojokan kalian, dan nanti Budama ambil setelah selesai. Sebelum kita selesai pembelajaran, kamu sudah belajar apa saja tadi? Terus sudah belajar apa lagi? Tentang apa lagi? Anggota tata surya seperti? Ada berapa planet? 8. Kemudian apa lagi? Meteor. Apa lagi? Asteroid. Komet. Iya, semuanya
jelas? Sudah mengerti semuanya? Jika ada yang kurang jelas, masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali atau di rumah nanti kalian membaca kembali. Ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan mengulas lagi tentang garis edar dan garis motif di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Oke, untuk menutup pelajaran sebelum silakan berdoa. Ayo Pak. Ayo kan Pak. Ini. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Duduk rapi. Mari salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Hardiatun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pondok Ranggon 03. Saya masih ditemani oleh Ibu Dama Putri Prabito dan juga ditemani oleh Bapak Rifami selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Rifami. Assalamualaikum Bu Dama. Apa kabar Pak Rifami, Bu Dama hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan tujuan di sini adalah tujuannya adalah untuk kegiatan supervisi akademik dan yang telah dilakukan oleh Bu Dama ketika observasi dan pra-observasi dan observasi. Nah, di sini. Baik ya, kita mulai saja Bu Dama ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait jalannya observasi yang telah Bu Dama lakukan kemarin hari Rabu. Dengan tujuan apa di sini kita melakukan pasca observasi, yaitu dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bu Dama lakukan. Nah, baik ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Bu Dama terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah dilakukan kemarin? Untuk itu awalnya sih saya deg-degan karena kan ini di observasi ini agak deg-degan sehingga tapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik karena sudah banyak ngobrol juga dengan Bu Sri Hardiatun dan alhamdulillahnya anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran sehingga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Dama ya. Bisa diceritakan kembali Bu Dama area pengembangan apa yang telah dilakukan di dalam kelas kemarin Bu? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang telah Bu Dama lakukan di kelas? Baik buat Bu Patun, kemarin kan sesuai dengan yang observasi pengembangan saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu peserta didik diharapkan bisa menuliskan atau bisa mengungkapkan tentang ciri-ciri planet. Kemudian di bagian keterampilannya dapat membuat model tata surya dengan urutan yang benar dan ukuran planetnya dengan benar. Dalam langkah-langkah yang saya lakukan tentunya saya membuat daftar pembelajaran
juga melakukan diskusi, kemudian melakukan proyek yang menempel, gunting yang menempel, kemudian presentasi ya Bu. Nah, menurut Bu Dama ini sejauh mana sih area pengembangan yang telah dilakukan ketika observasi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Sebagian besar menurut saya sudah berhasil. Jadi ada dari asesmen formatif di akhir juga sudah menunjukkan sekitar 80% anak menguasai materi. Namun memang ada beberapa kendala Bu. Oh, ada kendalanya ya Bu. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Cuma ada sedikit kendala mungkin seperti itu ya Bu Dama ya. Jadi menurut Bu Dama ini apa sih kekurangan tadi yang karena Bu Dama tadi menyebutkan ada kendala. Apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bu Dama hadapi saat proses pembelajaran di kelas? Kemarin kendala yang ditemui karena memang kelas saya agak variatif, dari secara keseluruhan dari 3 gaya belajar itu banyak yang kinestetis sehingga banyak yang aktif, kemudian ada juga yang kemampuannya kurang, bahkan ada yang PDBK, sehingga memang di dalam pengetahuannya yang pengembangan pengetahuannya memang siswa PDBK tentu berbeda dengan siswa yang reguler lainnya. Untuk yang kinestetis memang saya memerlukan ekstra untuk pengawasan karena kadang anak yang kinestetis ini suka menjatuh sendiri ataupun kadang suka mengganggu temannya sehingga temannya yang konsentrasi yang sedang konsentrasi agak biar dengan seletukan atau bercandaan dari anak kinestetis. Seperti itu ya. Yang saya amati kemarin berarti anaknya yang PDBK itu laki-laki Bu Dama? Anak laki-laki yang PDBK perempuan. Oh perempuan. Itu yang laki-laki? Yang itu yang kinestetis. Oh kinestetis ya. Kinestetis dan auditori sehingga memang aktif sekali di kelas, dan jika memang dia sudah selesai langsung Bu saya ngapain, saya harus apa lagi, memang harus lebih sedikit banyak untuk menambahkan pekerjaan anak tersebut. Jadi situasi kondisi di kelas seperti itu, anak-anak tersebut kalau langkahnya Bu Dama itu menghadapi anak-anak seperti itu, penyelesaiannya bagaimana Bu Dama? Ketika pembelajaran untuk yang berdiferensiasi tentang kemampuannya, terutama untuk siswa yang PDBK ini, biasanya ketika sudah mendapatkan materi, saya soal ataupun kegiatannya disederhana. Kemudian tapi pada materi tertentu, tapi anak PDBK ini cenderung suka ke IPA dan matematika, meskipun matematikanya sederhana dan IPA-nya juga yang tetanggaannya dia tertarik. Jadi untuk yang kemarin memang materi soalnya saya samakan karena dia mampu, yaitu meskipun mampunya anak PDBK kan berbeda dengan reguler, tapi dia tertarik untuk materi yang kemarin. Sedangkan untuk anak kinestetis biasanya itu saya harus banyak, misalnya tugas utamanya sudah selesai, saya menyiapkan tugas lainnya. Sebenarnya tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang yang memang kalau nanti saya kasih waktu anak tersebut untuk maju ke depan, untuk presentasi atau untuk memimpin doa dan sebagainya, ibaratnya senang sekali karena memang aktif sekali. Wah luar biasa ini Bu Dama ya. Jadi sudah menjalankannya untuk anak-anak seperti itu harus bagaimana gitu ya. Ada tidak ketika selama ini pembelajaran itu dia tapi bisa mengikuti dari nilai pelajarannya, mungkin dari nilai penilaiannya. Kalau yang secara keseluruhan, jika memang sudah pembelajaran biasa di kelas ya, itu semuanya sudah bisa mengikuti dengan baik. Anak auditori, kemudian visual pun bisa mengikuti dengan baik dengan gayanya mereka masing-masing. Kemudian untuk yang satu
berbeda ya untuk yang PDBK ya Bu. Karena disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Baik, luar biasa Bu. Jadi nanti Bu, untuk rencana kedepannya lagi Ibu mau bagaimana sih untuk anak-anak? Untuk kalau dihadapi, karena kebetulan kan kita sudah kelas 6 ya Bu, udah sudah kelas 6. Kalau dihadapi oleh anak-anak seperti itu, rencana kedepannya bagaimana Bu? Yang akan Bunda melakukan? Lebih ke variasi strategi pembelajaran di kelas. Memang kadang-kadang kalau hari ini kita sudah memakai cara diskusinya pagi, siangnya saya tidak akan diskusi lagi. Besok berarti nanti besoknya tidak diskusi lagi, diatur karena kalau memang menonton di kelas yang sekarang agak belajarnya begitu lagi gitu, dan lebih banyak anak kinestesisnya banyak, mereka lebih senang praktek apa, buat apa hari ini Bu kita apalagi Bu yang harus kita bahas itu memang banyak sekali yang semangat untuk kalau mau praktek langsung. Tapi ketika pembelajaran supaya agak tidak terlalu tidak terlalu ribut dengan dirinya sendiri, kadang saya membagi kelompoknya dengan yang kinestetis dibandingkan dengan yang visual dan auditori digabung, karena kalau yang auditori banyak tipe yang auditori kan dia hanya senang ketika maju ke depannya, tapi tidak terlalu aktif seperti kinestetis. Kalau yang kinestetis di kelas saya tidak kinestetis murni Pak, namun ada auditorinya juga. Kalau yang visual, anak-anak yang cenderung kemampuannya tinggi itu lebih ke visual, lebih ke Bu kita baca materi mana gitu. Yang beberapa orang visual itu saya harus kan yang berbeda juga kalau disuruh tanpa saya jelaskan panjang lebar, anak visual tentu berusaha untuk mencarinya sendiri di buku ataupun misalnya hanya hari ini kita latihan soal ini, tidak tahu dia membuka dulu yang sebelumnya. Namun kalau anak auditori dan kinestetis langsung Bu ini bagaimana, Bu ini bagaimana, itu variasi dalam pembelajaran di kelas ini besar. Terima kasih. Jadi strateginya variasi dalam pembelajaran di kelas sangat luar biasa Bu Dama. Jadi sudah nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya. Sekarang kan Bu Dama sudah menghadapi seperti ini. Jika menghadapi anak-anak seperti itu lagi, kegiatan pembelajarannya nanti Bu Dama akan melakukan pembelajaran yang bervariasi. Dan tentunya sebagai guru harus tahu ya Bu, anak ini dari perilaku sudah kelihatan oh seperti ini, watak dan sifat dan perilakunya oh seperti ini, maksudnya auditori, yang seperti maksudnya kinestetik gitu, seperti itu. Jadi memang perlu pemahamannya Bu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dama. Tadi sudah menjelaskan tentang rencana depannya sudah. Nah, mungkin dari hasil observasi percakapan kita bersama nih, mohon maaf ya Bu Dama, apa yang Bu Dama dapatkan ketika saya melakukan percakapan pasca observasi ini Bu Dama? Dari yang awal kemarin, iya, dari kemudian observasi saat pembelajaran dan ketika membuat perangkat pembelajaran juga Bu Hardia itu banyak membantu saya. Terus terang saya belum begitu paham tentang apa itu KSE, jadi saya dari Bu Hardia itu saya belajar banyak tentang KSE ini. Kemudian apa yang sudah saya pahami tentang pembelajaran diferensiasi juga sedikit banyak. Oh kalau menurut Bu Hardiatun dari pendidikan guru penggerak ini seperti apa, itu banyak saya gabungkan Pak. Yang banyak saya ambil, yang nilai positifnya saya ambil, kemudian yang belum saya lakukan juga saya coba lakukan juga. Kemudian yang teknik stop yang belum, memang saya sama sekali belum. Mungkin sudah untuk merenung, untuk diam sejenak, mungkin
Ya kita kan sama-sama ya Bu, jadi kita sama-sama saling sharing. Saya pun juga belum maksimal, tapi saya berusaha untuk bagaimana yang saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak ini bisa saya imbaskan juga ke teman-teman semua yang ada di sini, terutama kita karena sama-sama mengajar sama-sama guru kelas 6. Baiklah, mungkin itu saja Bu Dama. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca observasi ini. Itu saja, mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Dama juga akan makin sukses ya Bu untuk kegiatan pembelajaran. Kebetulan juga Bu Dama ini adalah angkatan calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Jadi insya Allah kita sama-sama saling sharing Bu Dama ya. Itu saja percakapan pasca observasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.